Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu kaulah muda yang Tuhan kasihi, berdoa dan bernyanyi haruslah menjadi bagian dari hidup orang percaya. Bahkan menjadi hal yang mendasar yang harus terus-menerus kita lakukan. Sebab di dalam doa dan nyanyian ada kekuatan untuk menjalani segala situasi dalam kehidupan ini. Pertama, ketika saudara menghadapi penderitaan, ketika merasakan beban yang berat, ketika merasa cemas, merasakan putus asa, saat itu saudara haruslah berdoa. Karena doa adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan Sang Pencipta. Doa bukanlah sekedar ritual kosong, tetapi pengakuan akan kebesaran Allah, sekaligus penyerahan diri kepadanya. Yakobus mengarahkan kita untuk menyerahkan beban hidup kepada Allah Sang Pemilik kehidupan. Sebab Dia adalah Allah yang mau mendengarkan, Allah yang bersedia menolong, Allah yang peduli dengan kehidupan saudara. Terkadang di tengah-tengah kesulitan, manusia cenderung mencari solusi dari dunia ini atau mengandalkan kekuatan sendiri dan juga mengeluh. Tetapi Yakobus mengarahkan kita untuk berpaling kepada Allah dalam doa. Itu bukan berarti kita tidak boleh berbagi beban kita dengan orang lain. Tetapi doa adalah langkah pertama yang harus kita lakukan. Karena di dalam doa kita menyatakan ketergantungan kita kepada Tuhan Allah yang penuh kuasa, bahkan mampu mengubah situasi yang saudara hadapi. Itu juga yang dikatakan dalam Injil Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yang kedua, tentunya dalam hidup ini bukan hanya penderitaan, tetapi ada saat-saat di mana kita menerima berkat Tuhan, bersukacita. Maka pada saat yang sama bernyanyilah, mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Puji-pujian atau nyanyian yang kita nyanyikan merupakan ungkapan syukur, sekaligus merupakan pengakuan atas kebesaran dan kasih setia Allah dalam kehidupan saudara. Nyanyian tentunya memperkuat iman kita secara pribadi dan tentunya akan menginspirasi orang lain di sekitar kita untuk ikut serta memuliakan nama Tuhan. Jadi sangatlah baik suara yang kita miliki tidak hanya untuk mengeluh di tengah kesulitan, tetapi juga untuk menyanyikan pujian di tengah keberhasilan atau pencapaian-pencapaian yang diperkenankan oleh Tuhan. Bahkan dalam segala hal seharusnya kita memuji Tuhan, bersyukur. Karena bersyukur mengajarkan kita untuk melihat kebaikan di sekitar kita, bahkan di tengah-tengah pencobaan. Dengan bersyukur kita mengubah fokus dari hal-hal yang mungkin tidak berjalan sesuai keinginan kita menuju berkat-berkat yang telah diberikan. Ini membantu kita untuk tetap optimis dan bersyukur, melihat hidup dari sudut pandang yang lebih positif dan membangun rasa penghargaan yang mendalam terhadap segala sesuatu yang kita miliki. Bapak Ibu kaulah muda yang Tuhan kasihi, selain itu doa dan syukur juga membawa manfaat psikologis yang besar. Kedua praktek hidup ini dapat mengurangi stres, kecemasan dan depresi, dan memberikan rasa kedamaian dan ketenangan pikiran. Dengan berdoa, kita menyerahkan beban kita kepada Tuhan. Dan dengan bersyukur, kita merasakan kebahagiaan dan kepuasan yang timbul dari pengakuan atas berkat yang telah kita terima. Dalam setiap momen perjalanan hidup ini, dalam suka maupun duka, umatnya dipanggil untuk tetap di dalam Tuhan. Dalam doa dan nyanyian, kita diingatkan akan kehadirannya yang selalu menyertai. Karena di dalam Dia kita akan menemukan kekuatan, menerima penghiburan dan kebahagiaan yang sejati.
Amin, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.